Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu anak dari Nabi Yakub yang dilahirkan dari istrinya bernama Rahil. Yusuf adalah anak kesayangan Nabi Yakub alaihissalam. Sejak kecil tanda-tanda kenabiannya telah muncul, oleh karena itu, Nabi Yakub alaihissalam selalu memberikan perhatian lebih terhadapnya. Hal ini yang memicu rasa iri dari saudara Yusuf lain. Suatu ketika, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari, dan bulan yang bersujud kepadanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 4-6, Allah berfirman, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, mereka membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takwil mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Quran Surah Yusuf ayat 4-6. Kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran dimulai dengan menyebut mimpinya yang merupakan pertanda Allah telah mempersiapkan dia untuk mengemban tugas kenabian. Allah juga menjadikan mimpi sebagai peringatan tentang ketinggian posisi Nabi Yusuf. Jika dia mendapat kesulitan, dia tahu di balik kesulitan itu ada hasil yang baik. Sementara sujudnya bintang, matahari, dan bulan yang dilihat dia dalam mimpi sebagai perumpamaan atas kemuliaan diri Nabi Yusuf alaihissalam. Dari ayat-ayat tersebut dijelaskan Nabi Yakub alaihissalam meminta Yusuf untuk tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya agar jangan sampai saudara-saudara Yusuf melakukan tipu daya yang sangat cerdik untuk mencelakainya, sehingga Yusuf tidak mampu menahan tipu daya saudara-saudaranya itu. Nabi Yakub juga mengingatkan akan tipu daya yang dilakukan oleh setan menimpa Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Sesungguhnya, setan selalu memanas-manasi hati manusia supaya merasa iri terhadap manusia lain dan membujuk manusia untuk melakukan kesalahan atau kejahatan. Kekhawatiran Nabi Yakub pun terbukti. Saudara-saudara Nabi Yusuf ternyata memang menaruh rasa iri dan dengki. Mereka bahkan berusaha mencari cara agar bisa melenyapkan Yusuf. Ketika berunding, sebagian besar ingin langsung membunuh Yusuf. Namun Yehuda mengatakan, "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi lemparkan saja ke dalam sumur. Nanti tentu ia akan diambil orang-orang yang lalu lalang jika kamu suka lakukan itu." Quran Surah Yusuf ayat 10. Maka datanglah saudara-saudara Yusuf kepada ayahnya. Mereka bermaksud untuk meminta izin dan membawa Yusuf pergi bermain. Pada awalnya, Nabi Yakub tidak mengizinkan permohonan mereka. Tak menyerah begitu saja, saudara Nabi Yusuf tetap membujuk sang ayah. Dalam surah Yusuf ayat 11-12 dijelaskan, mereka berkata, "Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main, sesungguhnya kami pasti menjaganya." Nabi Yakub begitu sedih melepaskan Nabi Yusuf bersama saudaranya. "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah kepadanya." Mereka berkata, "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi." Quran Surah Yusuf ayat 13-14. Akhirnya rencana licik mereka pun dimulai. Para saudaranya benar-benar membuang Yusuf ke dalam sumur, lalu dengan tanpa rasa bersalah, mereka pulang menemui ayahnya. Di depan Nabi Yakub, mereka berpura-pura menangis dan membawa pakaian yang penuh darah sambil berdalih bahwa Yusuf telah diserang serigala. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk, itu maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Sementara itu, Nabi Yusuf yang terus merasa kesulitan tak berhenti meminta pertolongan Allah. Lalu seorang kafilah pun mendatangi sumur tersebut. Ketika hendak mengambil air, kafilah itu terkejut karena menemukan seorang pemuda tampan. Nabi Yusuf pun dibawa ke Mesir dan dijual. Seorang pejabat Mesir pun membelinya, namun tak dijadikan budak,
Nabi Yusuf justru diangkat sebagai anak, ia dibesarkan oleh orang tua angkatnya dengan rasa kasih sayang. Nabi Yusuf sebagai perantara rasa bahagia ini menjadikan keluarga ini memperlakukan Nabi Yusuf secara baik. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga seorang menteri yang memiliki istri bernama Zulaikha. Nabi Yusuf alaihi salam disukai istri majikannya. Nabi Yusuf alaihi salam merupakan salah satu nabi utusan Allah yang terkenal dengan ketampanannya. Saat masih remaja, ia bekerja di dalam istana Mesir bersama sang raja Mesir pada waktu itu. Ketampanan Nabi Yusuf ini bahkan telah membuat istri majikannya terpikat, hingga ia akhirnya membuat suatu strategi agar Nabi Yusuf terperangkap dan melakukan perbuatan perzinaan yang dilarang Allah. Kisah ini dituliskan dalam Al-Quran secara spesifik di dalam surat Yusuf ayat 23-29. Kala itu, istri dari Tuan Aziz meminta Yusuf untuk datang ke kamarnya. Sang istri raja itu pun telah menutup pintu rapat-rapat agar tak ada yang bisa melihat mereka. Sang istri pembesar Mesir itu juga mempercantik dan mempersolek diri dengan mengenakan pakaian yang paling baik dan membanggakan. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Namun, Yusuf menolak ajakan tersebut dan berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Setelah Nabi Yusuf menolak ajakan tersebut, ia lari menuju pintu untuk menghindar. Keduanya berlomba menuju pintu dan wanita terpandang itu menarik baju gamis Nabi Yusuf dari belakang hingga koyak. Kemudian keduanya melihat suami wanita itu sedang berdiri di depan pintu, seolah seperti tertangkap basah. Dari situlah fitnah wanita kepada Yusuf dimulai. Sang istri raja itu menuduh Yusuf telah berniat buruk kepadanya, dan mengadukan hal tersebut pada suaminya. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Mendengar hal tersebut, Yusuf berusaha untuk membela diri. "Dia yang menggodaku dan merayu diriku," ujarnya. Kemudian datanglah seorang saksi dari keluarga wanita itu untuk memberikan kesaksian yang logis. Saksi itu berkata, "Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia, Yusuf, termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia, Yusuf, termasuk orang yang benar." Setelah melihat baju Nabi Yusuf yang terkoyak dari belakang, dan mengetahui kebenarannya, sang raja pun meminta maaf pada Yusuf dan meminta Yusuf untuk melupakan dan menyembunyikannya. Ia juga meminta istrinya untuk bertaubat. "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah." Tak disangka, kabar ini pun pada akhirnya menyebar ke telinga para wanita pembesar, istri-istri menteri dan putri-putri kerajaan. Mereka menuding istri Tuan Aziz sebagai wanita yang tidak terhormat, karena telah berusaha mendekati pelayannya sendiri. Padahal pelayan tidaklah sepadan dengan kedudukan istri Tuan Aziz yang terhormat. Oleh karena itu para wanita di kalangannya tak habis mencercanya, hingga suatu ketika istri Tuan Aziz itu meminta para wanita untuk membuktikan sendiri ketampanan Nabi Yusuf. Melihat dengan mata dan kepalanya secara langsung, ternyata benar, mereka benar-benar tersihir oleh keelokannya, bahkan mereka menganggapnya sebagai malaikat, lantaran sedemikian tampan paras beliau. Keterpukauan dan kekaguman ini sampai mengakibatkan mereka tidak menyadari telah mengiris tangan-tangan mereka sendiri dengan pisau-pisau yang sengaja telah disediakan oleh istri pembesar Mesir, untuk membalas tipu daya wanita-wanita tersebut, yang sebenarnya juga memendam hasrat besar untuk menyaksikan keelokan wajah Nabi Yusuf alaihi salam dengan mata kepala mereka sendiri. Bukan murni untuk mencela istri sang pembesar Mesir itu, selanjutnya, istri pembesar Mesir memberitahukan kepada para wanita yang hadir, mengenai kepribadian bagus yang tertanam pada diri Nabi Yusuf. Yaitu, sifat ifah, ketangguhan untuk menjaga kehormatan diri, tidak sudi menyambut ajakan berbuat tidak senonoh. Karena penolakan itu, muncullah ancaman dari mulut wanita istri pembesar Mesir itu. Yakni dijeblosankannya Nabi Yusuf ke dalam penjara dan hidup dalam keadaan terhina. Para wanita itu memaksa Yusuf untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh majikan wanitanya. Namun Yusuf tetap menolak dan tidak merasa khawatir akan ancaman mereka. Yusuf pun berdoa kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." Quran Surah Yusuf ayat 33, Allah pun akhirnya memperkenakan doa Nabi Yusuf. Tuan Aziz dan istrinya memutuskan untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara dalam waktu yang lama untuk meredam pergunjingan di tengah masyarakat. Nabi Yusuf masuk penjara. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara bukannya karena ia telah melakukan kesalahan atau kejahatan, tetapi karena sewenang-wenangnya penguasa yang memenjarakannya untuk menutupi dosanya sendiri dengan menempelkan dosa itu kepada orang yang dipenjarakan. Akan tetapi bagi Nabi Yusuf,
Penjara adalah tempat yang aman untuk menghindari segala godaan dan tipu daya yang akan menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan dan perbuatan mungkar. Bagi Yusuf, hidup di dalam sebuah penjara yang gelap dan sempit, di mana gerak bandanya dan pandangan matanya dibatasi, adalah lebih baik dan lebih disukai dari hidup di alam bebas di mana jiwanya tertekan dan hatinya tidak merasa aman dan tenteram. Di dalam penjara, Yusuf dapat membulatkan pikirannya dan jiwanya beribadah dan menyembah kepada Allah. Di samping itu, ia dapat melakukan dakwah di dalam penjara, memberi bimbingan dan nasihat kepada pesalah, agar mereka yang telah berdosa melakukan kejahatan, bertaubat dan kembali menjadi orang-orang yang baik, sedang kepada tahanan yang tidak berdosa yang menjadi korban perbuatan penguasa yang sewenang-wenang dihiburnya agar mereka bersabar dan bertakwa, bertawakal serta beriman memohon kepada Allah mengakhiri penderitaan dan kesengsaraan mereka. Bersama dengan Yusuf, dipenjarakan pula 2 orang pegawai istana raja dengan tujuan hendak meracunkan raja atas perintah dan dengan kerjasama dengan pihak musuh istana. 2 pemuda pegawai yang dipenjara itu, seorang penjaga gudang Makanan dan seorang sebagai pelayan meja istana. Pada suatu hari pagi datanglah kedua pemuda tahanan itu ke tempat Nabi Yusuf mengisahkan bahwa mereka telah mendapat mimpi. Si pelayan melihat ia seakan-akan berada di tengah sebuah kebun anggur memegang gelas, seperti gelas yang sering digunakan minumkan oleh raja, majikannya lalu diisinya gelas itu dengan perahan buah anggur. Sedang pemuda penjaga gudang melihat dalam mimpinya seolah-olah melihat di atas kepalanya sebuah keranjang yang berisi roti mana disambar oleh sekelompok burung dan dibawanya terbang. Kedua pemuda tahanan itu mengharapkan dari Nabi Yusuf agar memberi tafsiran bagi mimpi mereka itu. Nabi Yusuf yang telah dikurniai kenabian dan ditugaskan oleh Allah menyampaikan risalahnya kepada hamba-hambanya memulai dakwahnya kepada kedua pemuda yang datang menanyakan tafsiran mimpinya. Mengajak mereka beriman kepada Allah yang Maha Esa, meninggalkan persembahan kepada berhala-berhala yang mereka ada-adakan sendiri dengan memberi nama-nama kepada berhala-berhala itu sesuka hati mereka untuk membuktikan kepada kedua pemuda itu bahwa ia adalah seorang nabi dan pesuruh Allah. Berkata Nabi Yusuf, "Aku tahu dan dapat menerangkan kepada kamu, makanan apa yang akan kamu terima, apa jenisnya dan berapa banyaknya, demikian pula jenisnya dan macam mana minuman yang akan kamu terima. Demikian pula dapat aku memberi tafsiran bagi mimpi seorang termasuk kedua mimpimu. Itu semua adalah ilmu yang dikurniakan oleh Allah kepadaku. Aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mengingkari adanya hari kiamat kelak. Aku telah mengikuti agama bapa-bapakku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidaklah sepatutnya kami menyekutukan sesuatu bagi Allah yang telah mengurniakan rahmat dan nikmatnya atas kami dan atas manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia tidak menghargai nikmat Allah itu dan tidak mensyukurinya. Cobalah fikirkan wahai teman-temanku, dalam penjara mana yang lebih baik dan lebih masuk akal, penyembahan kepada beberapa Tuhan yang berbeda-beda atau penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Tuhan telah memerintahkan janganlah kamu menyembahkan selain dari Dia, itulah agama yang benar dan lurus. Tetapi banyak orang tidak mengetahui dan tidak mahu mengerti. Adapun mengenai mimpimu, Nabi Yusuf melanjutkan ceritanya, maka takbirnya bahwa engkau, wahai pemuda pelayan, segera akan dikeluarkan dari penjara dan akan dipekerjakan kembali seperti sedia kala, sedangkan engkau wahai pemuda penjaga gudang akan dihukum mati dengan disalib dan kepalamu akan menjadi makan burung-burung yang mematuknya. Demikianlah takbir mimpimu yang telah menjadi hukum Allah bagi kamu berdua. Berkata Nabi Yusuf selanjutnya kepada pemuda yang diramalkan akan keluar dari penjara, wahai temanku, pesanku kepadamu, bila engkau telah keluar dan kembali bekerja di istana, sebutlah namaku di hadapan raja, majikanmu. Katalah kepadanya bahwa aku dipenjarakan sewenang-wenangnya, tidak berdosa dan tidak bersalah, aku hanya dipenjara untuk kepentingan menyelamatkan nama keluarga ketua polis negara dan atas anjuran istrinya belaka. Janganlah engkau lupakan pesananku ini, wahai temanku yang baik. Kemudian, maka sesuai dengan takbir Nabi Yusuf, selang tidak lama keluarlah surat pengampunan raja bagi pemuda pelayan dan hukuman salib bagi pemuda penjaga gudang dilaksanakan. Akan tetapi pesanan Nabi Yusuf kepada pemuda pelayan tidak disampaikan kepada raja setelah ia diterima kembali bekerja di istana. Syaitan telah menjadikannya lupa setelah ia menikmati kebebasan dari penjara, dan dengan demikian tetaplah Nabi Yusuf berada di penjara beberapa tahun lamanya. Penghibur para tahanan yang tidak berdosa dan mendidik serta berdakwah kepada tahanan yang telah bersalah melakukan kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang buruk, agar mereka menjadi orang-orang yang baik dan bermanfaat bagi sesama manusia dan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertauhid. Isi cerita ini disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Yusuf, ayat 36 sehingga ayat 42. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Pada suatu hari berkumpullah di istana Raja Mesir para pembesar, penasihat dan para arif bijaksana yang sengaja diundang oleh untuk memberi takbir mimpi yang telah merunsingkan dan menakutkan hatinya. Ia bermimpi seakan-akan melihat 7 ekor sapi betina lain yang kurus-kurus,
Di samping itu ia melihat pula dalam mimpinya 7 butir gandum hijau di samping 7 butir yang lain kering. Tidak seorang dari pembesar-pembesar yang didatangkan itu yang dapat memberi tafsiran takbir bagi mimpi raja, bahkan sebahagian dari mereka menganggapkannya sebagai mimpi kosong yang tiada berarti dan menganjurkan kepada raja melupakan saja mimpi itu dan menghilangkannya dari pikirannya. Pelayan raja, pemuda teman Yusuf dalam penjara, pada masa pertemuan raja dengan para tetamunya, lalu teringat olehnya pesan Nabi Yusuf kepadanya sewaktu ia akan dikeluarkan dari penjara dan bahwa takbir yang diberikan oleh Nabi Yusuf bagi mimpinya adalah tepat, telah terjadi sebagaimana telah ditakdirkan. Ia lalu memberanikan diri menghampiri raja dan berkata, "Wahai paduka tuanku, hamba mempunyai seorang teman kenalan di dalam penjara yang pandai menakbirkan mimpi. Ia adalah seorang yang cekap, ramah dan berbudi pekerti luhur. Ia tidak berdosa dan tidak melakukan kesalahan apapun. Ia dipenjara hanya atas fitnahan dan tuduhan palsu belaka. Ia telah memberi takbir bagi mimpiku sewaktu hamba berada dalam tahanan bersamanya dan ternyata takbirnya tepat dan benar sesuai dengan apa yang hamba alami. Jika paduka tuan berkenan, hamba akan pergi mengunjunginya di penjara untuk menanyakan dia tentang takbir mimpi paduka tuan. Dengan izin raja, pergilah pelayan mengunjungi Nabi Yusuf dalam penjara. Ia menyampaikan kepada Nabi Yusuf kisah mimpinya raja yang tidak seorang pun dari anggota kaki tangannya dan para penasihatnya dapat memberikan takbir yang memuaskan dan melegakan hati majikannya. Ia mengatakan kepada Nabi Yusuf bahwa jika raja dapat dipuaskan dengan pemberian bagi takbir mimpinya, mungkin sekali ia akan dikeluarkan dari penjara dan dengan demikian akan berakhirlah penderitaan yang akan dialami bertahun-tahun dalam kurungan. Berucaplah Nabi Yusuf menguraikan takbirnya bagi mimpi raja. Negara akan menghadapi masa makmur, subur selama 7 tahun, di mana tumbuh-tumbuhan dan semua tanaman gandum, padi dan sayur mayur akan mengalami masa menuai yang baik yang membawa hasil makanan berlimpah ruah. Kemudian menyusuk musim kemarau selama 7 tahun berikutnya di mana sungai Nil tidak memberi air yang cukup bagi ladang-ladang yang kering, tumbuh-tumbuhan dan tanaman rusak dimakan hama sedang persediaan bahan makanan, hasil tuaian tahun-tahun subur itu sudah habis dimakan. Akan tetapi, Nabi Yusuf melanjutkan keterangannya, setelah mengalami kedua musim 7 tahun itu akan tibalah tahun basah di mana hujan akan turun dengan lebatnya menyirami tanah-tanah yang kering dan kembali menghijau menghasilkan bahan makanan dan buah-buahan yang lazat yang dapat diperah untuk diminum. Maka jika takbirku ini menjadi kenyataan, Nabi Yusuf berkata lebih lanjut, seharusnya kamu menyimpan baik-baik apa yang telah dihasilkan dalam tahun-tahun subur, serta berjimat dalam pemakaiannya untuk persiapan menghadapi masa kering, agar supaya terhindarlah rakyat dari bencana kelaparan dan kesengsaraan. Raja setelah mendengar dari pelayannya apa yang diceritakan oleh Nabi Yusuf tentang mimpinya merasakan bahwa takbir yang didengarkan itu sangat masuk akal dan dapat dipercayai bahwa apa yang telah diramalkan oleh Yusuf akan menjadi kenyataan. Ia memperoleh kesan bahwa Yusuf yang telah memberi takbir yang tepat itu adalah seorang yang pandai dan bijaksana dan akan sangat berguna bagi negara jika ia didudukkan di istana menjadi penasihat dan pembantu kerajaan. Maka disuruhnyalah kembali si pelayan ke penjara untuk membawa Yusuf menghadap kepadanya di istana. Nabi Yusuf yang sudah cukup derita hidup sebagai orang tahanan yang tidak berdosa, dan ingin segera keluar dari kurungan yang mencekam hatinya itu. Namun ia enggan keluar dari penjara sebelum peristiwanya dengan istri ketua polis negara dijernihkan lebih dahulu dan sebelum tuduhan serta fitnahan yang ditimpakan ke atas dirinya diterangkan kepalsuannya. Nabi Yusuf ingin keluar dari penjara sebagai orang yang suci bersih dan bahwa dosa yang diletakkan kepada dirinya adalah fitnahan dan tipu daya yang bertujuan menutupi dosa istri ketua polis negara sendiri. Raja Mesir yang sudah banyak mendengar tentang Nabi Yusuf dan terkesan oleh takbir yang diberikan bagi mimpinya secara terperinci dan menyeluruh makin merasa hormat kepadanya. Mendengar tuntutannya agar diselesaikan lebih dahulu soal tuduhan dan fitnahan yang dilemparkan atas dirinya sebelum ia dikeluarkan dari penjara. Hal mana menurut pikiran raja menandakan kejujurannya, kesucian hatinya dan kebesaran jiwanya bahwa ia tidak ingin dibebaskan atas dasar pengampunan tetapi ingin dibebaskan karena ia bersih dan tidak bersalah serta tidak berdosa. Tuntutan Nabi Yusuf diterima oleh Raja Mesir dan segera dikeluarkan perintah mengumpulkan para wanita yang telah menghadiri jamuan makan Zulaiha dan terhiris hujung jari tangan masing-masing ketika melihat wajahnya. Di hadapan raja mereka menceritakan tentang apa yang mereka lihat dan alami dalam jamuan makan itu serta percakapan dan soal jawab yang mereka lakukan dengan Nabi Yusuf. Mereka menyatakan pesan mereka tentang diri Nabi Yusuf bahwa ia seorang yang jujur, soleh, bersih dan bukan dialah yang salah dalam peristiwanya dengan Zulaiha. Zulaiha pun dalam pertemuan itu, mengakui bahwa memang dialah yang berdosa dalam peristiwanya dengan Yusuf dan dialah yang menganjurkan kepada suaminya agar memenjarakan Yusuf untuk memberikan gambaran palsu kepada masyarakat bahwa dialah yang salah dan bahwa dialah yang memperkosa kehormatannya.
Hasil pertemuan raja dengan para wanita itu diumumkan agar diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan dengan demikian terungkaplah tabir yang meliputi peristiwa Yusuf dan Zulaikha. Maka atas perintah raja, dikeluarkanlah Nabi Yusuf dari penjara secara hormat, bersih dari segala tuduhan. Ia pergi langsung ke istana raja memenuhi undangannya. Bacalah isi cerita ini dalam Al-Quran Surah Yusuf, ayat 43 sehingga ayat 53. Mimpi tersebut menjadi nyata. Nabi Yusuf diberi tugas untuk mengelola bahan pangan yang akan disimpan selama masa subur dan juga distribusi bahan makanan tersebut selama masa kemarau. Ketika masa kemarau panjang tiba, seluruh wilayah di Mesir terkena dampaknya, termasuk perkampungan di mana keluarga Yusuf berada. Mereka pun datang ke Mesir untuk meminta bantuan bahan pangan. Nabi Yusuf terkejut melihat saudara-saudaranya, namun ternyata mereka tidak mengenali Yusuf. Maka Yusuf pun melakukan sebuah trik kecil, yakni menyuruh mereka membawa Benyamin, adik bungsunya jika hendak meminta bahan pangan lagi. Jika tidak, mereka akan pulang dengan tangan kosong. Saudara-saudara Yusuf pun menuruti permintaan tersebut, meski dengan berat hati. Nabi Yakub merelakan Benyamin pergi ke ibu kota Mesir untuk meminta bahan pangan. Ketika saudara-saudaranya hendak pulang, Yusuf memasukkan sebuah piala emas dalam karung yang dibawa oleh Benyamin. Hal ini menyebabkan Benyamin ditahan dan tidak boleh pulang ke kampung halaman. Nabi Yakub pun semakin bersedih karena kehilangan anak bungsunya. Duka yang ia rasakan akibat kehilangan Yusuf belum hilang, ditambah lagi Benyamin ditahan di ibu kota Mesir. Saudara-saudara Yusuf pun kembali ke ibu kota dan memohon agar Benyamin dibebaskan, karena tak tega melihat ayah mereka yang terus-terusan bersedih. Mendengar hal tersebut, Nabi Yusuf pun menyuruh saudara-saudaranya untuk membawa jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata, bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah, ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah pulih kembali. Saudara-saudara Yusuf alaihi salam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihi salam menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam menyatakan, inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali. Dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam ini, mana dapat mengajarkan pada kita bahwa kesabaran dan keteguhan hati dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mendapat ujian berat nantinya akan menghasilkan hasil yang setimpal. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam, meski terus mendapat ujian berat yang bertubi-tubi semasa hidupnya, Yusuf kemudian tetap teguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Sang Pencipta yang Maha Esa memiliki rencana yang baik untuk hambanya. Setelah sabar menanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kedudukan yang baik untuk Nabi Yusuf di Mesir dan mempertemukannya kembali dengan sang ayah dan semua saudaranya. Kisah dan mukjizat Nabi Yusuf alaihi salam ini, terdapat pelajaran bagi manusia untuk selalu menuntut ilmu dan berbuat baik dan membagikan kebaikan serta menjadi orang yang pemaaf bagi para pendengki. Demikianlah kisah Nabi Yusuf yang bisa kita ambil hikmahnya, dan menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih sudah melihat video kami dari awal sampai akhir. Minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dari kami. Terus dukung kami dengan cara like, komen, subscribe dan tekan tombol notifikasinya supaya Anda yang pertama melihat video terbaru dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.